Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Hanjar Ali. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, di sini kita akan mempelajari bersama tentang aspek keperilakuan pelaporan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah atas kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kita akan masuk ke pembahasan, yaitu pertama, syarat-syarat pelaporan. Intisari dari sebuah akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki aplikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengkonsumsi sumber daya, biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela, terkecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Informasi yang dilaporkan adalah bagian yang penting dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer atau kreditor dan pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau apakah tindakan korektif yang diperlukan. Persyaratan pelaporan dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara beraneka ragam rupa. Oke. Bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelaporan dalam beberapa cara, antara lain: 1. Antisipasi penggunaan informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya. Mereka yakin dan mengarah pada hasil yang mereka inginkan. Pengirim informasi tersebut mencoba untuk menyimpulkan bagaimana untuk informasi akan menggunakan dan beraksi terhadap informasi yang disediakan. 2. Prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi, dan jika setiap orang selalu jelas dan jujur mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang dilaporkan, maka akan terdapat lebih sedikit masalah. Selanjutnya, insentif atau sanksi. Semakin besar potensi yang ada bagi si penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada si pengirim, semakin hati-hati si pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh penerima. Yang kelima, penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan atau tidak. Apa dampak dari persyaratan pelaporan? Akuntansi keuangan. Badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat, termasuk Security Exchange Communication atau SEC, Financial Accounting Standard Board atau FAS, dan Financial Executive Research Foundation atau FAIR, telah mengakui dampak potensi yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. 1. Akuntansi perpajakan. 2. Akuntansi sosial. 3. Akuntansi manajemen. Lanjut. Aspek keperilakuan pada penganggaran modal. 1. Faktor-faktor keperilakuan. Manajer keuangan dan akuntansi manajemen juga terlibat dalam proses penyusunan jenis lain dari anggaran, yaitu anggaran modal. Karena keterlibatan ini, maka penting bagi mereka untuk
menyadari berbagai faktor, khususnya faktor-faktor keperilakuan yang sangat mempengaruhi proses penganggaran modal dan pengambilan keputusan, antara lain D1, definisi penyusunan modal, jenis dan pentingnya faktor-faktor. 2. Keperilakuan dan penyusunan anggaran modal. 3. Masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. 4. Masalah prediksi disebabkan oleh perilaku manusia. 5. Masalah manajer dan ukuran jangka pendek. 6. Masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri sendiri dengan proyek. 7. Pengembangan anggota dan proyek modal. 8. Penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Saran-saran perbaikan. Penting bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari faktor-faktor keperilakuan yang melekat pada proses tersebut. Faktor-faktor keperilakuan manusia terhadap proses penyusunan anggaran modal antara lain: 1. Untuk menyadari faktor-faktor keperilakuan yang melekat pada proses tersebut. 2. Terhadap proyek-proyek anggaran modal sebelum akhir dari masa proyek modal tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.